Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Megasari dengan NIM 2114050024. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu itu apa partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam sebuah lembaga tertentu secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan perlu ditumbuhkannya adanya kemauan dan kemampuan warga atau sekelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, partisipasi finansial. Yang kedua, partisipasi material. Yang ketiga, partisipasi akademik. Yang keempat, partisipasi kultural. Dan yang kelima, partisipasi evaluatif. Yang pertama, partisipasi finansial. Partisipasi finansial ini berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, termasuk juga orang tua, secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. Yang kedua, partisipasi material. Partisipasi ini dapat diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga, partisipasi akademik. Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, pemerintahan maupun non-pemerintahan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktek atau magang dengan tujuan memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. Oke, yang selanjutnya, partisipasi kultural. Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Yang kelima, partisipasi evaluatif. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya, membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, menyusun alternatif program kegiatan. Kegiatan ini bermanfaat untuk menunjang pendidikan. Selanjutnya, tahap implementasi. Pada tahap ini disusunlah cara yang dilakukan dengan kecermatan, kejelian khusus keseriusan dari pihak para pengelola. Adapun tahap selanjutnya ialah tahap monitoring dan evaluasi. Tahap ini dilakukan pada saat berlangsungnya dan setelah kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan mengkaji progres keberhasilan program dan memberikan feedback terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, adapun penjelasan selanjutnya ialah ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan semakin baik. Yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Yang kedua, melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Yang ketiga, mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Dalam partisipasi masyarakat ini, ada beberapa faktor penghambat dari pihak masyarakat dalam pendidikan, yaitu yang pertama, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, mahalnya biaya pendidikan
dalam pendidikan. Yang pertama, mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah, dan apabila perlu, memberi laporan dan berkonsultasi dengan pihak sekolah. Yang kedua, menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putra-putrinya agar belajar dengan penuh motivasi dan perhatian. Selanjutnya, menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan. Yang keempat, berusaha melunasi SPP dan bantuan pendidikan lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.